Pada zaman jahiliyah hiduplah seorang raja yang sangat fanatik terhadap penyembahan berhala dan skeptis terhadap ajaran Islam. Dia adalah Raja Habib bin Malik, seorang penguasa kerajaan Syam atau sekarang disebut Syria. Suatu ketika sang raja mendapatkan sebuah surat undangan. Surat tersebut dikirimkan oleh salah satu tokoh kaum kafir Quraisy terkenal yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal ingin berbicara serius mengenai Nabi Muhammad yang syiar Islamnya berpotensi menggeser kepercayaan terhadap berhala. Setelah membaca surat tersebut, Raja Habib bin Malik merasa penasaran terhadap sosok Rasulullah. Tanpa berpikir panjang, sang raja kemudian membalas pesan dan menyanggupi undangan Abu Jahal untuk datang ke kota Mekah. Didampingi 10.000 pasukan kuatnya, Raja Habib bin Malik kemudian berangkat menuju ke kota Mekah. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, sang raja telah tiba di perbatasan kota Mekah yaitu Abta. Raja Habib bin Malik kemudian memerintahkan utusannya untuk memberitahu Abu Jahal perihal kedatangannya. Mendengar kedatangan sang raja, Abu Jahal beserta kaum kafir Quraisy bersorak gembira tanpa berpikir panjang. Abu Jahal dan rombongannya menjemput Raja Habib bin Malik di wilayah Abta, kemudian mengantarkannya ke sebuah aula perjamuan. Setelah tiba di aula perjamuan, Raja Habib bin Malik kemudian membuka topik perbincangan dengan bertanya, "Siapa Muhammad?" Sebenarnya Abu Jahal yang mengundang beliau kemudian menjawab bahwa sosok Nabi Muhammad lebih dikenal oleh kaum Bani Hashim. Dipanggillah salah satu utusan kaum Bani Hashim yang kemudian menjelaskan secara rinci tentang siapa Nabi Muhammad SAW. "Wahai Raja, sesungguhnya Muhammad adalah sosok yang sangat jujur. Ketika orang lain berbuat curang untuk mendapatkan rezeki, Muhammad justru berdagang tanpa merugikan. Bahkan penduduk kota Mekah menjulukinya sebagai Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Budi pekerti Muhammad juga sangat baik. Muhammad menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Pernah suatu ketika suku-suku kami hendak berperang. Kami saling berebut untuk meletakkan batu Hajar Aswad di tempatnya semula. Untunglah Muhammad hadir sebagai penengah bagi kami dengan membawa solusi yang kami ridhoi. Jika tidak, maka suku-suku kami telah terpecah belah dan Mekah menjadi tempat pertumpahan darah." Pernyataan utusan kaum Bani Hashim itu jelas membuat Raja Habib bin Malik kaget sekaligus heran. Sang raja kemudian bertanya, "Jika Muhammad adalah sosok yang sebaik itu, mengapa kalian sangat membencinya?" Utusan Bani Hashim kemudian menjawab pertanyaan sang raja, "Wahai raja, semua kebaikan tersebut berubah ketika Muhammad berusia 40 tahun. Dia mulai mengaku sebagai seorang nabi dan rasul kepada para penduduk. Muhammad juga membawa ajaran agama baru kepada kaum kami. Pria itu menentang bahkan menyepelekan kepercayaan yang selama ini telah kami anut," terang utusan Bani Hashim. Mendengar pernyataan tersebut, Raja Habib bin Malik tentu merasa marah. Sang raja kemudian memerintahkan orang-orang dari kaum kafir Quraisy untuk membawa Rasulullah ke ruang perjamuan. Setelah beberapa waktu melakukan pencarian kaum kafir, Quraisy berhasil menemukan keberadaan Nabi Muhammad SAW di kediamannya. Rasulullah kemudian menyanggupi untuk bertemu dengan sang raja ditemani istrinya yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan sahabatnya yaitu Sayyidina Abu Bakar. Berangkatlah Nabi Muhammad ke wilayah Abta untuk menemui Raja Habib bin Malik. Di sepanjang perjalanan Khadijah menangis karena khawatir dengan nasib suaminya. Namun Rasulullah dengan lembut menenangkan istrinya dan beliau juga memasrahkan segala perkaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad kemudian tiba di aula perjamuan Raja Habib bin Malik. Sang raja kemudian mempersilahkan Rasulullah untuk duduk di sebuah kursi emas cahaya kemilau yang mengagumkan seketika terpancar dari wajah Rasulullah. Raja Habib bin Malik beserta seluruh pengikutnya hanya bisa tertegun ketika memandangi kemuliaan yang terpancar dari wajah Nabi Muhammad SAW. Sang raja kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, aku mendengar bahwa engkau adalah seorang yang diutus oleh Rabbmu. Aku juga mendengar dari umat terdahulu bahwa Nabi selalu memiliki mukjizatnya. Lantas apa mukjizat yang engkau miliki sebagai seorang Nabi?" Dengan tenang, Nabi Muhammad bertanya balik kepada sang raja, "Wahai Raja Mukjizat, apakah yang engkau kehendaki olehku?" Merasa ditantang, Raja Habib bin Malik kemudian berpikir keras tentang hal mustahil yang harus dilakukan oleh Nabi Muhammad. "Bila engkau memang benar Nabi utusan Rabbmu,
Maka datangkanlah bulan, kemudian genggamlah dengan tanganmu. Belahlah bulan tersebut menjadi 2 bagian. Masukkan 1 potongan bulan ke dalam lengan baju kananmu, dan potongan lainnya ke lengan baju kirimu. Keluarkan semuanya, kemudian satukan lagi potongan bulan tersebut. Buat bulan itu berkata bahwa engkau memang benar seorang nabi. Setelah mengatakannya, kembalikanlah bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau memang benar dapat melakukan semua permintaanku, maka aku akan beriman dan menyembah Robu, ujar sang raja. Abu Jahal dan kaum kafir Quraisy yang mendengar permintaan mustahil sang raja jelas merasa gembira di dalam hatinya. Namun Rasulullah dengan penuh kemantapan mengiyakan permintaan sang raja. Beliau meminta Raja Abu Jahal dan seluruh kaum kafir Quraisy untuk berkumpul di tempat terbuka pada malam nanti. Sore harinya Nabi Muhammad pergi menuju ke puncak Bukit Qubais. Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat di sana. Seusai melaksanakan sholatnya, Nabi Muhammad kemudian berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika sesosok malaikat turun menghampiri Nabi Muhammad. Malaikat tersebut kemudian menyampaikan sejumlah pesan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, janganlah engkau takut dan ragu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersamamu. Allah telah menetapkan keputusannya sejak zaman azali. Wahai Rasulullah, tentang permintaan Raja Malik, pergilah temui mereka, buktikan mukjizatmu serta kerasulanmu. Sesungguhnya matahari dan bulan bergerak atas kehendak Allah, wahai Rasulullah. Katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sembuhkan putri Raja Malik yang lumpuh dan buta. Mendengar apa yang telah disampaikan, hati Nabi Muhammad menjadi sangat tenang karena matahari sudah hampir terbenam. Maka Rasulullah kembali ke wilayah Abta untuk menunjukkan mukjizat kerasulannya. Malam pembuktian Nabi Muhammad pun telah tiba. Raja Habib bin Malik beserta rombongan pasukannya berkumpul di tempat terbuka. Begitu juga Abu Jahal beserta rombongan kaum kafir Quraisy yang berharap Rasulullah gagal juga ada di sana dengan penuh keyakinan serta keimanan. Di dalam hatinya, Nabi Muhammad berjalan mendekati kerumunan Rasulullah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bulan didatangkan. Dengan cahaya yang terang, bulan tersebut seketika muncul di hadapan Rasulullah. Wilayah Mekah berguncang hebat karena bulan datang mendekati Nabi Muhammad semakin dekat dengan Rasulullah. Ukuran bulan tersebut semakin mengecil hingga dapat diraih oleh tangan beliau. Nabi Muhammad kemudian membelah bulan tersebut menjadi 2 bagian masing-masing potongan bulan, kemudian dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Rasulullah kemudian mengeluarkan potongan bulan dari lengan bajunya dan menyatukannya kembali. Sebelum kembali ke tempatnya, terdengar suara syahadat dari bulan tersebut. Asyhadu an la ilaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika bulan itu kembali ke tempat asalnya. Para penduduk kota Mekah dibuat sangat takjub dengan peristiwa yang baru saja mereka lihat. Raja Habib bin Malik juga sempat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Namun sang raja masih ragu dan ingin memberikan permintaan lain kepada Rasulullah. Belum sempat Raja Habib bin Malik menyampaikan permintaannya, Nabi Muhammad menyampaikan pesan yang sebelumnya diberitahukan oleh malaikat. Wahai sang raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkan dan menyempurnakan kondisi putrimu yang lumpuh dan buta. Raja Habib bin Malik kaget bukan main. Pasalnya kondisi putrinya yang lumpuh dan buta hanya diketahui oleh sang raja seorang. Tahu bahwa putrinya sudah dalam kondisi sehat. Raja Habib bin Malik kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Abu Jahal tentunya sangat jengkel terhadap keputusan Raja Habib bin Malik. Pria ini menghasut raja dengan mengatakan bahwa itu adalah sihir. Namun Raja Habib bin Malik tidak menggubris kata-kata yang keluar dari mulut Abu Jahal. Akhirnya Raja Habib bin Malik beserta pasukannya meninggalkan Mekah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, ikhwatal iman, itulah kisah tentang Nabi Muhammad SAW membela bulan dan membuat penguasa suatu kerajaan masuk Islam. Silakan tekan like, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru kisah Rasulullah lainnya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datangnya dari kekhilafahan. Saya pribadi sebagai seorang manusia, wallahu a'lam bishawab,